Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, di awal pernikahan setiap pasangan suami istri biasanya akan mengalami masa-masa adaptasi dan penyesuaian dalam rumah tangga yang baru dibinanya. Lantas bagaimana Liza dan Hikami menjalani masa-masa tersebut di awal pernikahan mereka? Yang namanya orang sebelum nikah itu dikeluarin yang bagus-bagus. Bagus-bagus semuanya, saya begitu, dia begitu. Nah makanya saya pernah juga dapat ilmu dari senior gitu bahwa yang namanya kehidupan yang sesungguhnya itu Kak, itu ketika kita berkeluarga, punya pasangan, entah nanti juga punya keturunan, itu baru dinamakan yang namanya betul-betul kehidupan. Tapi ketika menikah semuanya kita tahu, mana yang jeleknya, yang bagusnya mana. Nah disitulah sabar itu diperuntukkan ya untuk ini nih, belajar sabar itu gimana? Modelnya bener banyak banget Enggak sih, keselnya. enggak gitu kan. Setiap orang pasti kan namanya rumah tangga ada yang ya kan menyocokkan dua kepala yang berbeda ya enggak Kak? Gitu kan. Kok bunda waktu sebelum nikah nggak begini? Setelah menikah ngapa begini? Ya kan? Jadi ketika sebelum menikah itu saya bener-bener nurut. Suami bilang jangan keluar sama kalau nggak ada teman-teman perempuan. Keluar harus pakai kaos kaki, keluar harus pakai dalaman jilbab. Bukan berarti dalam rumah tangga nih bunda nggak nurut, enggak. Cuma jadi merasa udah punya suami, tempat kita ngadu, tempat kita manja. Akhirnya kita kesel, ya kita bilangin sama suami kita, gitu. Jadi udah demen ngomel. Dari situ, loh kok dulu kayaknya manut-manut, sekarang banyak protesnya. Setiap rumah tangga tak pernah luput dari masalah dan ujian. Begitupun rumah tangga pasangan satu profesi ini. Diakui keduanya mereka pernah merasakan dan melalui masa-masa sulit dan berat dalam pernikahannya. Punya keturunan, punya anak. Jadi kita menikah 2014, hampir 4 tahun, belum ada juga, belum hamil. Tahun pertama oke lah, masih santai. Tahun kedua udah mulai banyak yang nanya, kapan hamil, mana anaknya gitu kan. Tahun kedua, tahun ketiga udah mulai sasah. Aduh gimana nih, suami udah pokoknya tahun kelima kita belum hamil, bunda belum hamil, kita program ya gitu. Sambil nabung juga kan program Mbak, uangnya nggak sedikit. Di tahun keempat pernikahan, itu ayah saya udah bilang, pertama nggak ngomong sama kita ya, ngomongnya sama tetangga. Neng hamil tuh. Akhirnya tetangga nanya dong, Neng hamil ya? Hah? Hamil? Belum. Itu kata papa hamil. Terus kalau kita lagi berangkat pengajian, tiba-tiba kirim SMS, hati-hati jangan ngebut, ada cucu papa. Gitu. Ya Allah ini papa saya ngarep banget kali ya punya cucu gitu. Saya iseng-iseng tes pack, padahal lagi ada flag haid gitu. Ya positif, garis 2 dan dibawa ke dokter sudah 1 bulan. Ada si jabang bayi, Masya Allah. Jadi memang doa orang tua tuh ya mustajabah gitu. Ya qadarullah, lahirnya pun di hari pernikahan yang keempat. Finansial sebesar apapun kayaknya terasa hampa gitu loh Kak, kalau nggak punya anak gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah punya anak ya apapun itu ya kayaknya demi anak lah kayak gitu. Sama-sama berkecimpung di dunia dakwah bukan berarti pasangan ini tidak lagi merasakan cemburu satu sama lain. Meski sudah saling percaya, namun sejoli ini tetap menerapkan rasa cemburu demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Masalah cemburu sih ya mesti ada ya, bukannya ada atau enggak, mesti ada gitu. Cuma
sekarang kan kita udah 9 tahun ini cukup waktu yang cukup lama gitu. Jadi udah saling mengenal satu sama lain, kegiatan istri juga saya tahu ya emang kemana-mana kebetulan kita memang bareng-bareng gitu kan. Jadi untuk masalah interaksi dengan yang lain itu kita udah emang sama-sama, jadi nggak ada masalah. Beda dengan kita dulu sebelum saya nikah, insya Allah malah istri saya yang khawatir saya terpikat oleh wanita lain gitu. Oh enggak. Saya memang sebelum menikah itu bilang sama suami saya nggak mau punya suami penceramah. Nggak mau deh punya suami yang memang sering keluar untuk isi-isi kajian, saya nggak mau. Ngecek handphone kah segala macem, ya sesekali ya harus ya, takut kecolongan. Oh iya. Tapi alhamdulillah sih ya sebatas wajar aja, nggak. Pernikahan itu ya ibadah yang paling lama, pernikahan itu ya ibadah yang paling banyak godaannya. Jadi ketika kita suuzon sama suami, setan itu bakal langsung terus, ayo biar ribut. Yang ada malah nggak ada saling percaya, kesananya malah suuzon terus, dan ya tujuan kita rumah tangga itu ya sakinah itu, ketenangan itu malah nggak akan bisa didapatkan. Setiap pernikahan tentu akan merasakan ombak kecil maupun besar saat mengarunginya. Tak terkecuali dengan pasangan ini. Keduanya juga kerap mengalami pertengkaran yang mewarnai perjalanan rumah tangganya. Lantas siapakah yang paling sering mengalah di antara keduanya? Seimbang sih antara saya dengan istri. Kadang istri yang minta maaf duluan, atau bahkan saya yang colek-colek istri. Ntar juga dia mah gampang gitu kan, dicolek dikit. Ada bunga aja ya. Oh, iya. Bunganya bunga yang bisa dijajanin gitu. Oh, iya. Nggak lama sih Kak, kalau misalkan emang ada silih paham, kita ngobrol baik-baik, kok pikiran bunda begini-begini ya, bener nggak nih? Oh enggak, salah. Kok pikiran ayah begini-begini ya gitu. Ya kita mungkin kalau misalnya ada yang nggak enak di hati, ya 1 hari, 2 hari, tapi ya emang nggak betah, nggak nanya gitu. Karena emang apapun kan setiap hari-harinya pasti berinteraksi kan, nanya anak atau gimana, jadi ya alhamdulillah nggak sampai ribut yang berhari-hari gitu. Kalau ribut memang ya namanya rumah tangga nggak mungkin mulus-mulus aja ya Kak. Namanya ribut pernah sesekali ribut, cuma ya gitu kita nerapin oh ya ngalah, maaf, mengalah, minta maaf, mengalah, minta maaf. Insya Allah ketika kita sudah mengalah, kita akan diratukan oleh suami kita. Ting-ting. Iya kan? Meski baru 9 tahun usia pernikahan mereka, baik Lisa maupun Ahmad Haikami memiliki harapan besar untuk rumah tangga mereka yang disampaikan keduanya di penghujung perbincangannya dengan tim Love Story. Dan berikut penuturannya. Iya, sebagai istri tentunya Bunda nggak banyak kelebihan, punya banyak kekurangan, sering ngeselin, atau mungkin sekali ngerasa ayah tuh merasa nggak dihargain karena bundanya banyak mau, banyak ngomel. Tapi jauh di lubuk hati Bunda, tujuan pernikahan dari awal sampai kapanpun itu tetap pengen tenang, pengen harmonis sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selama ini alhamdulillah Bunda ini mengerti dengan keadaan ayah, terus emosional ayah gitu. Alhamdulillah Bunda ini mengerti Kak orangnya gitu kan. Terus harapan saya juga ya seperti halnya Bunda, harapannya ya ini pernikahan yang enggak terpisahkan kecuali dengan maut gitu. Itu pun harapannya nanti ya ketika di akhirat nanti kita tetap bareng-bareng. Mudah-mudahan seperti itu. Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis dan romantisnya kisah cinta Ustazah Liza Azizah dan Ustadz Ahmad Haikami. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan public figure lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye.
jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.